Gini ya, kebanyakan dari kita kayaknya sering dapat perilaku yang gak enakin gitu karena adanya stigma di masyarakat. Misalnya kayak jangan temenan sama orang sini gitu karena mereka mah pada pelit gitu, atau jangan temenan sama orang sana karena mereka itu pada males gitu. Padahal kan nggak semua orang sini itu pelit dan nggak semua orang sana juga pada males gitu. Nggak kayak gitu. Pokoknya kita kayak sering banget gitu nemuin yang namanya segregasi di kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, di dunia sepak bola juga ternyata ada nih yang kayak gini gitu, adanya segregasi khususnya di sepak bola Italia. Dari kesenjangan ekonomi dan sosial akhirnya berpengaruh ke sepak bola. Gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas di Nyisir Lapangan. Nah, dari sejak masa penyatuan Italia atau biasa disebut Risorgimento di tahun 1861, Italia itu udah kebagi jadi dua bagian tuh, Italia Utara dan juga Italia Selatan. Nah, bagian utara ini terkenal jadi kawasan industri yang modern dan tentu aja kaya raya. Dan selama puluhan tahun pemerintahan di sana kayak fokus buat ngebangun industri, mulai dari otomotif di Turin sampai tekstil di Milan, dan ada ekonomi modern lainnya gitu. Pokoknya ngebangun di Italia bagian utara aja gitu. Dan tentu aja hal ini berpengaruh gitu ke dunia sepak bola. Klub-klub kayak Juventus, kayak AC Milan dan juga Inter Milan jadi klub dengan kekuatan finansial yang lebih mumpuni. Jadi mereka bisa lebih leluasa gitu buat rekrut pemain yang terbaik. Dan bahkan mereka juga jadi bisa bikin infrastruktur yang lebih baik di Italia. Nah, karena punya pemain dan infrastruktur yang lebih baik, tentu aja klub-klub dari utara Italia ini jadi lebih mendominasi di Serie A dan bahkan selama puluhan tahun gitu. Sedangkan di daerah selatan Italia dikenal sebagai kawasan yang agraris dan nggak semapan kayak di utara Italia. Mereka dianggap sebagai kawasan yang tertinggal dan bahkan sering dipandang sebelah mata gitu sama orang-orang yang dari utara itu yang tadi yang lebih mapan. Orang-orang di selatan ini ngerasa kalau mereka ini kok sering gitu diremehin sama orang-orang yang ada di sana. Bahkan kriminalitas, terus pengangguran dan mafia juga dianggap jadi hal yang nempel buat orang-orang Italia Selatan. Dan di ranah sepak bola juga hal ini tergambar gitu buat klub-klub kayak Napoli, terus kayak Palermo, Bari, dan klub-klub asal Italia Selatan gitu pokoknya. Mereka kayak sulit gitu buat bisa bersaing dengan klub-klub yang lebih mapan dari utara. Dan hal itu juga bukan cuman anggapan gitu, tapi memang kebukti. Kayak jarang banget gitu ada tim asal selatan, Italia Selatan yang bisa berhasil jadi juara di Serie A Italia. Nah, tapi hal itu akhirnya sedikit berubah nih waktu Diego Maradona datang ke Napoli di tahun 1984. Maradona datang ke sana kayak bukan cuman transfer pemain sepak bola yang pindah dari satu klub ke klub lainnya, tapi dia dianggap sebagai penyelamat gitu buat orang-orang yang ada di Napoli. Ya gimana enggak gitu, ini bayangin aja ada pemain terbaik di dunia dan bahkan waktu itu mecahin rekor transfer termahal untuk pemain bola di dunia, main buat klub yang berasal dari Italia Selatan. Yang mana Italia Selatan ini kan punya stigma yang kurang baik gitu di mata orang-orang dari Italia Utara. Nah, bahkan media di Italia juga awalnya kayak ngeraguin banget gitu. Mereka pada nanya, ini masa sih Maradona mau datang ke kota kayak Napoli gini gitu. Atau bahkan mereka nyebut ini tuh cuman mimpi orang selatan aja yang terlalu tinggi gitu buat bisa datengin pemain terbaik ke kota mereka. Tanggal 5 Juli tahun 1984, Maradona benar-benar datang dan ngeresmiin transfernya dari Barcelona ke Napoli. Waktu itu, Napoli harus mengeluarkan mahar sekitar 6,9 juta pound sterling. Dan suasananya benar-benar pecah waktu itu, sekitar 70.000 orang memenuhi Stadion San Paolo. Dan mereka pengen lihat calon bintang baru buat klub mereka gitu. Langit di kota Napoli juga waktu itu penuh sama bendera biru dan tulisan Benvenuto Diego, yang mana tulisan ini bertujuan untuk nyambut Diego Maradona gitu. Dan orang-orang kelihatan sumringah juga di sana
pada seneng dan mungkin beberapa kayak agak nggak percaya gitu. Ternyata klub mereka berhasil ngedatengin pemain kayak Maradona. Karena udah dapetin pemain terbaik di dunia waktu itu, tentu aja orang-orang di Napoli ini mulai punya rasa percaya diri yang lebih tinggi gitu dari biasanya. Dan mereka juga mungkin mulai kepikiran gitu. Mereka bilang kayak ini nih waktunya buat mereka bisa bersaing sama klub-klub mapan dari Italia Utara. Dan bener aja gitu, meski agak kesulitan di awal kedatangan ya, Maradona ini ujung-ujungnya tetap tuh berhasil ngasih gelar Serie A pertama dalam sejarah klub di musim 1986-1987. Hal ini kedengeran mustahil sebenarnya waktu itu. Karena waktu itu di Serie A bener-bener selalu didominasi sama klub-klub dari utara. Dan ini juga tentu aja bukan cuman gelar sepak bola biasa buat orang-orang Napoli. Ini tuh kayak jadi jadi simbol atas kemenangan mereka sebagai rakyat kecil yang berhasil gitu ngalahin atau ngelawan orang-orang mapan dari utara. Kota Napoli seolah-olah kayak meledak gitu. Mereka berpesta berhari-hari, euforianya bener-bener nggak berhenti gitu. Orang-orang turun ke jalan pada senang lah gitu. Dan ini memang wajar gitu karena ini adalah gelar Serie A pertama mereka. Dan ternyata gelar itu cuman awal aja, karena di tahun yang sama, tahun 1987, Napoli juga berhasil jadi juara Coppa Italia, yang mana makin seneng dong masyarakat di sana. Mereka berhasil dapetin double gelar di tahun itu. Bahkan di tahun 1989, Napoli juga berhasil jadi juara Piala UEFA. Dan di final mereka berhasil ngalahin wakil dari Jerman Barat waktu itu, yaitu Stuttgart, dengan agregat 5-4. Karena ya waktu itu final masih digelar 2 leg. Dan Maradona juga berhasil mencetak gol di leg pertama lewat titik putih. Dan di musim 1989-1990, Napoli berhasil jadi juara Serie A lagi buat kedua kalinya. Mereka berhasil ngalahin saingan terdekatnya yang waktu itu asal Italia Utara, yaitu AC Milan. Dan tentu aja ini jadi gelar yang spesial gitu buat Napoli. Klub yang sempat dianggap remeh sama negaranya sendiri, bahkan akhirnya jadi salah satu klub yang disegani di Eropa waktu itu. Tapi ternyata gelar Serie A kedua yang dipersembahkan oleh Maradona menjadi gelar terakhir yang dia sembahkan untuk Napoli. Kesuksesan di Napoli bikin tekanan jadi semakin besar gitu buat Maradona. Dia kayak dua sisi mata uang gitu. Yang satu sisi dia berhasil nih bawa Napoli jadi sukses gitu. Tapi di sisi lain juga dia kayak hidup dalam bayangan media, terus dalam gosip. Dan dia kayak punya hubungan rumit gitu dengan mafia lokal yang ada di Napoli. Dan Maradona ini jadi kayak kelewat terkenal gitu, terlalu terkenal. Dan bahkan gak punya ruang pribadi, ruang privasi buat dirinya sendiri. Dia tentu aja capek gitu, capek banget bahkan mungkin ya. Tekanannya makin gede dan juga gaya hidup dari Maradona ini sedikit liar gitu, yang mulai mengganggu karirnya di Napoli. Dan gak cuman itu aja, suasana jadi makin panas waktu Argentina yang dia perkuat sama Maradona ini berhasil nyingkirin Italia di semifinal Piala Dunia tahun 1990. Dan makin kesel lagi karena pertandingan ini digelar di Stadion San Paolo, markasnya dari Napoli. Dan tentu aja orang-orang di sana jadi kayak bingung gitu. Ini kita biasanya kan ngedukung Maradona, tapi kali ini Maradona yang nyingkirin negara mereka yaitu Italia, dan nyingkirinnya juga di semifinal gitu, semifinal Piala Dunia. Nah di tahun 1991 akhirnya semuanya kayak pecah gitu, kayak ambyar gitu. Maradona ketahuan positif pakai narkoba dan kasih hukuman larangan bermain. Habis itu dia pergi tuh ninggalin Napoli, bukan dengan pesta pora kayak waktu dia pertama kali datang, tapi kali ini mereka harus berpisah dengan kesedihan yang dalam banget gitu. Nggak cuma dirasain sama Maradona, tapi sama orang-orang yang ada di Napoli. Walaupun pergi dengan cara yang nggak enakin gitu, Maradona tetap tuh
dianggap sebagai ikon dari Napoli. Wajahnya masih banyak terpampang di kota. Bahkan sekarang nama Stadion Napoli juga diganti jadi pakai nama Maradona, Stadion Diego Armando Maradona. Setelah Maradona pergi, Napoli bukan kayak klub yang sama lagi gitu. Maradona bukan cuman pemain terbaik di sana, tapi dia juga adalah nyawanya, terus jantungnya, bahkan simbol harapan buat orang-orang yang ada di kota gitu, buat ngedukung Napoli. Jadi waktu dia pergi, semuanya juga ikut pergi. Nggak ada lagi tuh gairah buat nonton Napoli. Kayak berkurang aja, dan tim yang tadinya disegani juga kali ini harus kayak ngelanjutin hidup aja gitu di bawah bayang-bayang kesuksesan masa lalu. Sebenarnya Napoli ini udah coba bertahan pakai pemain yang ada di era emasnya itu. Tapi ya udah nggak sama lagi gitu, karena udah nggak ada sosok inspirasi, udah nggak ada pemimpin lagi di sana. Sorotan media juga mulai kurang waktu itu karena ya nggak ada Maradona. Ditambah klub juga mulai goyah karena secara finansial mereka sedang nggak baik-baik aja. Uang yang tadinya ngalir dari hadiah, dari sponsor, perlahan mulai hilang gitu. Belum lagi pengelolaan klub yang nggak sebaik kayak zaman sekarang gitu, bikin Napoli malah makin terpuruk. Dan di tahun-tahun berikutnya para pemain bintang ikutan pergi gitu satu persatu. Sementara generasi baru ini kayak terbebani sama kesuksesan di masa lalu yang bikin mereka jadi benar-benar kesulitan gitu buat ngangkat performa tim di lapangan. Dan puncaknya di musim 1997-1998, Napoli akhirnya harus terdegradasi dari Serie A. Hal yang nggak kebayang sama sekali gitu waktu mereka menggila bersama Maradona. Meskipun mereka sempat kembali tuh ke Serie A di musim 2000-2001, Napoli harus kembali terdegradasi setelah cuman satu musim aja gitu di Serie A. Dan periode ini juga jadi masa yang sulit banget buat mereka, buat Napoli, yang kemudian benar-benar hancur gitu sampai di titik terendahnya waktu dinyatakan bangkrut di tahun 2004. Buat klub yang pernah ngerasain puncak dunia gitu, rasanya kayak sakit banget gitu, kayak mereka harus menerima kenyataan kalau mereka ini nggak cuma terdegradasi, tapi mereka juga harus sampai bangkrut, sampai benar-benar hancur. Maradona bener-bener kayak ngasih pengaruh yang kelewat gede gitu di Napoli. Bahkan mungkin bisa dibilang terlalu besar sampai Napoli ini harus sampai ketergantungan gitu. Napoli butuh sekitar 2 dekade lebih buat bikin mereka jadi salah satu klub besar lagi di Italia. Tapi segregasi antara Italia Utara dan juga Selatan masih kerasa gitu. Sampai sekarang juga masih ada hal-hal kayak gitu. Klub dari utara masih mendominasi Serie A, terus klub dari selatan juga masih kesulitan buat bersaing. Rivalitas di supporter juga sama masih kerasa di sana. Kayak ada nyanyian-nyanyian ejekan gitu yang menyinggung kemiskinan dan juga kriminalitas di Italia. Dan hal kayak gitu tuh masih terdengar gitu kalau misalnya ada dua tim asal utara dan juga selatan yang ketemu, apalagi Napoli ini. Dan orang-orang selatan juga sama gitu, nyinggung tentang kesombongan dan juga privilege yang didapetin dari tim-tim asal Italia Utara. Tapi Napoli kayak berhasil gitu ngebuktiin seberapa besar stigma yang nempel di mereka. Mereka tetap tuh bisa ngebuktiin kalau sekali lagi mereka bisa ngeraih kesuksesan lagi. Kali ini nggak bergantung dengan sosok siapapun gitu, nggak ada Maradona lagi sekarang. Mereka berhasil menang karena ya mereka memang pantas gitu buat menang. Stigma kalau klub asal selatan itu miskin nggak patut gitu kayaknya disematkan ke Napoli sekarang. Patut kita pertanyakan lagi gitu, karena ya Napoli nggak semiskin itu sekarang. Kejelian mereka dalam milih pelatih, terus datangin pemain yang benar-benar ngeklop juga sama tim, berhasil menghasilkan 2 gelar Scudetto di tahun 2023 dan juga tahun kemarin 2025. Napoli kayak nunjukin ke kita gitu, kesuksesan itu emang bisa diraih dengan cara instan, dengan lu rekrut pemain terbaik di dunia aja gitu, maka kesuksesan akan datang. Tapi Napoli juga nunjukin ke kita kalau kesuksesan yang berlandaskan satu pijakan aja, satu sosok aja gitu, atau di sini satu pemain aja nggak bakalan lama gitu, bakal pergi barengan kalau orangnya pergi juga.
Kesuksesan Napoli yang sekarang emang perlu waktu yang jauh lebih lama gitu dibandingkan yang awal. Tapi kesuksesan kali ini nggak bergantung pada satu hal aja. Mereka bikin sistem yang jalan tuh buat tim mereka. Nggak peduli mau lu dari selatan, dari utara, dari barat, timur, atau dari manapun, Napoli buktiin kalau harga diri emang tuh bisa jadi bahan bakar yang paling kuat buat bisa ngelawan. Tapi tentu aja itu aja nggak cukup. Proses ngebangun, terus kejelian dan juga ketepatan dalam memilih keputusan jadi peran yang nggak kalah penting sampai akhirnya waktu bakal nunjukin hasilnya. Mungkin segitu aja, makasih udah nonton videonya sampai selesai dan mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu dalam video. Kita bisa diskusi aja di kolom komentar, jangan lupa like, komen dan juga subscribe biar kita bisa tetap ngebahas tentang sepak bola yang unik lainnya.